Menantu yang super gila. Bab 14. Mata semua orang melotot, hanya untuk melihat Xiang Dongliu mengenakan setelan jas dengan potongan ramping, rambutnya disisir rapi ke belakang, tampak energik. Pada saat ini dia memegang kotak hadiah di tangannya dan berjalan pergi dengan senyum datang di dalam. Mari kita sambut Tuan Xiang dengan tepuk tangan yang hangat. Bujuk generasi muda. Tiba-tiba ada semua jenis sorak-sorai di lapangan. Dibandingkan dengan Ye Hao, menantu dari rumah ke rumah. Jelas bahwa talenta muda seperti Xiang Dongliu lebih dikenal dan disambut oleh keluarga Zheng. Yang paling penting adalah Xiang Dongliu dapat membantu keluarga Zheng. Pada saat ini, Xiang Dongliu terlihat seperti dewa kekayaan bagi keluarga Zheng. Dengan senyum di wajahnya, Xiang Dongliu melambai ke sekeliling. Tampak seperti bintang yang berjalan di karpet merah, tampak seperti orang yang sukses. Zheng, saya tidak diundang untuk mengganggu Anda semua kan? Tetapi saya selalu jujur dan saya akan berbicara jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Nona Zheng Jiamaner pada pandangan pertamanya, tetapi dia menikah dengan pria yang tidak berguna. Selama 3 tahun, Xiang menganggap pernikahan ini sebagai lelucon. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak rasa sakit yang harus diderita orang itu. Saya mencintai Manner, jadi saya tidak ingin melihatnya menderita. Dia menanggung rasa sakit seperti itu dan saya datang ke sini hari ini untuk mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang di keluarga Zheng. Xiang Dongliu menarik napas dalam-dalam, saya ingin menikahi Manner, aku akan beri dia kebahagiaan. Wow, tanda seru. Penonton mendidih. Ini terlalu terang-terangan dan dia tidak memberi Ye Hao wajah sama sekali. Dia juga ada di sana sekarang. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Ye Hao, menantu dari pintu ke pintu itu adalah orang yang tidak berguna. Apa yang Anda lakukan untuk menyelamatkan mukanya? Jangan takut untuk menyinggung perasaannya. Sekarang saya takut membunuh sampah yang tidak berguna ini secara langsung, sial. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah memikirkan tentang Manner. Xiang Dongliu melanjutkan, untuknya, saya dapat memberikan semua yang saya miliki. Hari ini, saya membawa hasil usaha saya selama bertahun-tahun. Sambil berbicara, Xiang Dongliu perlahan membuka kotak hadiah dan ada sebuah cek tergeletak di dalamnya dengan jumlah yang mengejutkan di atasnya. Ini adalah cek tunai 10 juta. Selama Manner mau menikah denganku, maka ini adalah mas kawinku. Xiang Dongliu berkata dengan keras, bahkan real estateku yang bernilai puluhan juta dapat memiliki nama Manner di atasnya. Apa? Semua orang tersentak dan menjadi pucat karena syok. Ada juga orang-orang dari keluarga Zheng yang langsung mengambil cek dan menyerahkannya kepada lelaki tua dari keluarga Zheng. Pada saat ini mata semua orang cerah. 10 juta tentu saja bukan apa-apa bagi keluarga seperti keluarga Zheng. Meskipun keluarga Zheng adalah keluarga kelas 2 di kota Nanhai, asetnya juga lebih dari 1 miliar. Tapi masalahnya, pada saat ini, apa yang diambil Dongliu setara dengan uang tunai. Untuk keluarga besar manapun, sebagian besar modal keluarga adalah aset tetap dan likuiditasnya selalu rendah. Misalnya, di keluarga Zheng akan lebih baik jika memiliki puluhan juta uang tunai di dalam buku tabungannya. Jika keluarga Zheng bisa mendapatkan puluhan juta dana dari Xiang Dongliu, maka keluarga Zheng dapat membawa bisnis ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini,
Saya tidak tahu berapa banyak perhatian orang yang jatuh pada Zheng Manner dan beberapa wanita berharap orang yang dilamar untuk menikah adalah diri mereka sendiri. Mahar 10 juta yuan. Berapa banyak uang adalah satu hal yang paling penting adalah memiliki hati seperti ini. Ya, cinta semacam ini patut untuk ditiru. Bagaimana tidak? Selama ini tidak ada yang perlakukan aku seperti ini. Banyak orang harus membicarakannya, yang pria cemburu dan wanita lainnya iri. Terutama beberapa wanita, melihat ke arah mata Xiang Liu yang penuh dengan bidadari. Teng Ling dan Zheng Xiaoxuan memandang Xiang Dong Liu dengan ekspresi puas. Bagaimanapun, bakat kelas 1 ini dengan bakat dan penampilan 1000 kali lebih kuat dari Ye Hao, sia-sia bukan? Pada saat ini, Xiang Dong Liu melanjutkan, Manner, apakah Anda menerima sekeranjang mawar praha kemarin sore dengan hati praha di dalamnya? Itu hadiah dari saya. Omong-omong, Xiang Dong Liu penuh dengan kebanggaan. Kemarin sore, mata-matanya di perusahaan Zheng Manner melaporkan berita itu kepadanya. Setelah dia memastikan bahwa orang yang memberi hadiah itu tidak mengungkapkan identitasnya, dia hanya berpura-pura mengakuinya. Apa? Jantung praha. Jantung legendaris praha. Bukankah itu yang dikenakan Manner sekarang? Dikatakan bahwa hanya ada satu bagian dari benda ini di dunia. Presiden Xi yang terlalu baik. Ini. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang tampak terpesona ketika mata mereka tertuju pada Zheng Manner. Jantung praha, permata legendaris. Banyak ahli desain telah bersama-sama menciptakan sesuatu yang dikenal sebagai harta praha, tetapi mereka muncul di sini hari ini. Ye Hao tiba-tiba berdiri. Kali ini dia benar-benar marah. Xiang Dong Liu ini terlalu tak tahu malu, dia benar-benar berpura-pura mengklaim sesuatu yang dia berikan kepada istrinya. Yang lebih menyebalkan adalah semua orang yang hadir benar-benar mengira itu benar. Bab 15. Zheng Manner yang pada awalnya masih agak tidak bisa dijelaskan sedikit hangat saat ini dan warna aneh di wajahnya melintas. Kemarin, dia merasa bahwa mawar dan jantung praha mungkin dikirim oleh Dong Liu. Dan sekarang penjelasan langsung dari Dong Liu telah mengkonfirmasi masalah ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Dong Liu adalah orang yang menepati janjinya. Dia baru saja selesai berbicara kemarin pagi dan dia mengirim mawar praha untuk dirinya sendiri di sore hari. Dan bahkan jantung praha sudah siap. Benda ini tidak dapat ditemukan untuk sementara, jadi dia pasti sudah mempersiapkan dirinya untuk waktu yang lama, kan? Bahkan jika dia adalah pria yang sudah menikah, Zheng Manner tahu bahwa dia tidak bisa menyetujui pernikahan ini, tetapi dia sangat tersentuh dan malu saat ini. Ye Hao, apakah kamu melihatnya? Ekspresi Ye Hao sangat lucu. Benar-benar ketakutan. Hahaha. Pada saat ini, Zheng Ziong berdiri, menunjuk ke arah Ye Hao dan tertawa. Mendengar kata-katanya, banyak orang juga mencemooh. Memang, wajah Ye Hao saat ini sangat jelek. Bukan karena hal lain, tetapi karena wajah Dong Liu ini sangat tebal dan dia berpura-pura palsu. Bukankah dia takut diekspos? Tuan Xiang, melihat ekspresi menantu kita, dia tidak ingin memukulmu, kan? Zheng Ziong melanjutkan. Dia tidak berani menyentuh sehelai rambut pun Tuan Xiang, kan? Hahaha. Seluruh tubuhnya tidak sebaik sehelai rambut Tuan Xiang lakukan, kita tidak bisa membunuhnya. Apa? Jangan berani bicara. Apakah kamu takut? Zheng Z tertawa. Ye Hao, bisakah kamu sedikit melebihi sampah? Malam ini, mereka datang untukmu istri dan kamu berakhir dengan kentut. Jangan berani melepaskannya, menantumu terlalu gagal, kan?
Hahaha. Setelah kata-kata ini jatuh, semua orang di sekitar mereka tertawa lebih bahagia. Wajah Zheng Manner sangat buruk. Sekarang dia dan Ye Hao masih menikah dalam nama. Ye Hao ditertawakan seperti ini, dan dia tidak bisa lebih baik lagi. Jika saya tahu ini masalahnya malam ini, saya tidak akan membawanya ke sini. Teng Ling di samping menatap Ye Hao dengan dingin dan berkata, "Apa, kamu masih ingin marah? Jika kamu berani kentut malam ini, aku ingin kamu terlihat baik." "Ye Hao, kamu sangat takut pada ibumu menantu. Apakah kamu tidak berani mengatakan sepatah kata pun? Ayo, Anda membuat pernyataan. Bagaimana menurut Anda tentang lamaran pria Xiang Zong kepada Nyonya Manner? Apakah Anda setuju atau tidak setuju?" "Anda mengatakan itu." Zheng Zi tidak bermaksud membiarkan Ye Hao pergi sama sekali, tetapi berbicara dengan penuh minat mempermalukan Ye Hao sangat menarik, sangat menyenangkan. Ye Hao mendengar kata-kata itu, melirik Zheng Zong dan berkata perlahan, "Oke, jika Anda ingin saya mengatakannya, saya akan mengatakannya. Sisihkan sisanya terlebih dahulu. Tapi hati praha yang dikenakan Manner ini, itu diberikan oleh saya. Saya tidak ingin seseorang menipu. Pada saat ini, seluruh villa terdiam, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatap Ye Hao dengan tidak percaya, seolah-olah mereka telah menabrak hantu. Hahaha." Setelah beberapa saat, saya tidak tahu siapa yang tidak bisa menahan tawa terlebih dahulu, dan kemudian para penonton tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, anak ini sangat lucu dan dia membeli jantung praha. Apakah dia tahu berapa harganya? Tapi sekarang aku percaya, kepala anak ini pasti aku telah ditendang oleh babi. Bah, tak tahu malu, orang bisa mengatakan bahwa mereka mengirim sesuatu ke bos." Di tengah lapangan, hanya sudut mata Xiang Dong Liu sedikit berkedut, tetapi reaksinya cepat dan dia segera kembali ke ekspresi main-mainnya. Zheng Ziong menepuk meja, bersandar ke depan dan ke belakang dengan tawa, menunjuk Ye Hao sambil tertawa. "Ye Hao, kamu terlalu pandai berpura-pura. Katakan padaku, apakah kamu dirangsang sampai mati otak? Kamu tidak berpikir bahwa tidak ada seseorang akan mempercayai Anda, kan? Yah, bahkan jika saya dengan enggan ingin mempercayai Anda, maka Anda harus memberitahu saya, dari mana Anda mendapatkan barang ini. Orang-orangku yang membelinya." Ye Hao berkata dengan ringan. "Benda ini dikirim olehnya dari keluarga Yi, tentu saja dia membelinya." "Itu dibeli oleh seseorang?" Zheng Ze memaksakan senyum dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang kamu habiskan?" "Tidak ada uang, seseorang yang meminta sesuatu padaku adalah hadiah untukku." Ye Hao samar-samar jalan. "Seseorang memohon padamu untuk melakukan sesuatu? Memberimu hadiah?" Zheng Ziong baru saja melambat, tetapi pada saat ini dia hampir pingsan karena tertawa. Hahaha, penontonnya makin kocak. Ye Hao ini sangat lucu. Masih memintanya untuk melakukan sesuatu? Beri dia hadiah? Dia tidak buang air kecil dan mengurus dirinya sendiri, seperti penampilannya yang tidak berguna. Siapa yang akan memintanya melakukan sesuatu? Apa yang dapat dia lakukan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang orang-orang minta kamu lakukan?" Zheng Zi melanjutkan dengan ekspresi mengejek. "Silakan ambil investasinya," kata Ye Hao ringan. "Ambil investasi dari perusahaan investasi Yi." "Ops!" Zheng Zi meludahkan air liurnya. "Ye Hao, kamu tidak berpikir. Nama keluargamu apakah Yi? Jadi kamu bisa memiliki hubungan dengan perusahaan investasi Yi? Kamu sedang bermimpi bukan?"
Xiang Dong Liu, yang telah menonton lelucon sepanjang waktu, akhirnya menatap Yi Hao dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu bajingan, kamu itu berarti kamu bisa memutuskan penggunaan DNA perusahaan kami. Kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Menantumu yang datang ke rumah dengan sampah berani berpura-pura jadilah perusahaan investasi YI kami. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Konsekuensi? Xiang Dong Liu, Anda adalah karyawan tingkat menengah dengan nama perusahaan investasi YI. Anda menipu dan curang di sini, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Mata Yi Hao dingin. Xiang Dong Liu mencibir, orang yang tidak berguna adalah orang yang tidak berguna. Saya tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Bagaimana posisi saya di perusahaan dapat dibayangkan oleh kata seperti Anda. Saya adalah manajer proyek Departemen Investasi YI. Kali ini perusahaan YI berinvestasi 5 miliar. Setidaknya sepertiganya harus melewati tangan saya. Sampah, dapatkah Anda mengerti apa artinya ini? Xiang Dong Liu tampak liar. Ini berarti kota Nanhai tidak mengetahui naik turunnya banyak keluarga dan bisnis, karena saya akan membuat keputusan tentang Dong Liu. Zheng Zhi memandang Xiang Dong Liu dengan kagum, lalu menunjuk ke arah Yi Hao dan memarahi, Yi Hao, kamu tidak mengerti apa-apa dan kamu berani membuat masalah besar di sini. Kami Zheng Yu akan kehilangan semua wajah keluarga. Tuan Xiang adalah elit perusahaan investasi YI, statusnya adalah sesuatu yang dapat dipertanyakan oleh menantumu. Yi Hao, saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Presiden Xiang dengan patuh. Jika tidak, itu tidak akan diselesaikan dengan permintaan maaf dalam beberapa saat. Tuan Xiang, jangan repot-repot dengan sampah semacam ini, dia tidak bisa mengerti betapa mulianya identitas Anda. Tuan Xiang ada di sini, kami keluarga Zheng ingin mendapatkannya. Pendanaan proyek tidak dalam hitungan menit. Terdiam sejenak. Melihat penampilan menjijikan dari anggota keluarga Zheng yang berlutut dan menjilat, Yi Hao tidak bisa menahan cibiran, kemudian menatap Xiang Dong Liu dan berkata, saya mendengar bahwa 5 miliar yuan kali ini sepenuhnya diputuskan oleh Presiden baru perusahaan investasi YI, dan bahkan karyawan tingkat menengah seperti Anda dapat ikut campur tangan. Xiang Dong Liu berkata dengan jijik, kamu bajingan pura-pura tahu urusan internal perusahaan kami. Masalahnya, saya adalah orang yang cakap dari presiden baru dan saya sepenuhnya dipercaya olehnya. Sebenarnya, Xiang Dong Liu belum pernah bertemu presiden baru, tetapi ini tidak memengaruhi kepura-puraannya di depan keluarga Zheng. Karena dia tahu bahwa keluarga Zheng tidak berani mempertanyakan apa yang dia katakan. Yi Hao tertawa terbahak-bahak, presiden baru sangat mempercayaimu. Xiang Dong Liu, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara omong kosong. Xiang Dong Liu tertegun, keluarga Zheng tidak berani mempertanyakan kata-katanya. Seolah-olah kamu tahu segalanya. Melihat Yi Hao ke atas dan ke bawah beberapa kali, setelah memastikan bahwa tidak mungkin baginya untuk mengetahui CEO barunya, Xiang Dong Liu berkata dengan dingin, dengarkan, kamu tahu CEO baru kami? Kata-kata seperti ini bahkan tidak berani diucapkan. Tuan Zheng, katakan, Anda menantu dari rumah ke rumah? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk mengatakan ini? Tuan Xiang, menantu kami dari rumah ke rumah tidak tahu apa-apa dan tidak tahu diri, tidak usah memperdulikannya. Bandingkan dengan dia. Cek, 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 melihat ekspresinya, mungkin kamu pikir kamu benar-benar baik. Cukup. Pria tua Zheng sedikit mengernyit dan dia menatapnya dengan dingin.
Yehao, tidak ada alasan bagimu untuk berbicara di sini. Kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri sebagai hidangan? Pergi. Ya, pergi. Jangan buat malu di sini. Keluarga Zeng kami, reputasi Anda dihancurkan oleh menantu laki-laki Anda yang datang dari pintu ke pintu. Xiang Dong Liu tersenyum, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan kerumunan dan kemudian berkata, saya tidak menggertak Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan hari ini. Selama Anda dapat mengatakan siapa presiden baru perusahaan kami, saya akan meminta maaf kepada Anda. Tapi, jika Anda tidak bisa mengatakannya, Anda keluar dari pintu rumah Zeng untukku hari ini. Kata setelah mengatakan ini, Xiang Dong Liu tampaknya telah melihat Yi Hao keluar dari pintu. Presiden baru saja menjabat hari ini dan itu sangat misterius. Bahkan dia tidak tahu nama presiden baru. Presiden Xiang benar-benar perdana menteri yang bisa menancapkan perahu di perutnya. Bahkan bajangan tidak berguna semacam ini yang tidak bisa melakukan apapun kecuali makan nasi lunak diberi kesempatan. Kamu benar-benar memberi wajah keluarga Zeng kami. Apakah kamu masih menginginkannya? Cepat dan berlutut dan minta maaf kepada Presiden Xiang. Ye Hao, siapa kamu? Teng Ling berdiri, menunjuk ke Ye Hao dan mengutuk, siapa yang memberimu kekuatan untuk sejauh ini? Dan di bawah ini, apakah kamu seorang yang spesial? Berani menunjuk ke sini, pergi dari sini. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya semua menyeringai dan bahkan ibu mertuanya tidak memberinya wajah. Menantu ini mungkin juga mati. Jika sebelumnya, Yi Hao pasti akan meminta maaf dengan patuh. Tetapi pada saat ini, sudut mulut Yi Hao mengangkat busur ke atas dan matanya menatap lurus ke arah Teng Ling, agak dingin. Zeng Manner berpikir itu agak luar biasa. Setelah 3 tahun menikah, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Hao yang selalu lemah dan tidak berguna, akan sangat aneh saat ini. Ye Hao berdiri perlahan dan melihat sekeliling penonton, wajah jelek keluarga Zeng benar-benar membuatnya tak tertahankan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, apakah kalian semua tidak ingin tahu siapa presiden baru perusahaan investasi YI? Oke, aku akan memberitahumu hari ini. Bersambung.